untuk kita gitu. Ini juga penting pembelian energi di mana itu akan habis dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga kita harus memikirkan energi-energi alternatif sistem untuk suku kita dengan syarat affordable dan reliable gitu ya. Ya tidak boleh stabilitasnya bagus, kualitasnya bagus, harganya murah dan seterusnya. Lalu ada juga poin 4 yang selaras dengan Paris Agreement tadi ya, di mana kita akan mencoba menekan emisi eh, emisi karbon gitu ya, bisa dari kendaraan kita, itulah kenapa kita bertransisi ke mobil listrik, itu bisa dari lahan kita mengurangi pembakaran hutan, bisa juga dari tenaga listrik, kita mensubstitusi atau create pembangkit berbasis energi baru terbarukan. Goalnya adalah menekan emisi global. Lalu yang terakhir adalah energy security. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan dari beberapa poin ini ada sekitar 4 poin yang menjurus ke energi gitu ya, dan mengindikasikan bahwa energi itu menjadi topik yang hangat gitu ya, yang penting dan genting gitu saat ini sehingga dibahas oleh teman-teman. Saya lanjut. Ini topik kita kali ini yaitu 100% renewable energy. Mungkin nggak Pak kita memanfaatkan energi baru terbarukan itu 100%. Pure 100% semuanya dari resource yang terbarukan. Ya gue yang tadi sama. Jadi kalau kita sudah memanfaatkan renewable energy di bidang electricity, kita juga memakai kendaraan yang ramah lingkungan, kita juga terhindar dari isu lingkungan, dan seterusnya. Goalnya adalah kita bertransisi menjadi renewable energy 100%. Menarik ya, bayangkan keluar rumah segar sejuk gitu ya, rasanya nggak ada emisi karbon seperti di Jakarta ya, keluar gitu suntuk, macet dan seterusnya. Nah ini bisa dibayangkan 100% ini apakah memungkinkan, dan emang ada gitu negara yang berhasil menerapkan 100% renewable energy. Nah, saya akan sharing cepat aja tempat-tempat. Jadi saya punya list negara atau kota gitu yang berhasil mencapai renewable energy di bidang tenaga listrikan itu 100%. Kita jalan-jalan ya. Nah, yang pertama kita ke Jerman. Ini ada kota namanya Allerleintal. Nah di sini teman-teman kotanya bisa dilihat ya, populasi penduduknya itu tidak banyak gitu. Lihat di rumah-rumahnya ini ada resource yang bisa dimanfaatkan seperti angin ya. Jerman cukup bagus, dan menariknya di kota ini, di Jerman ini, dia berhasil mendapatkan 100% energi baru terbarukan itu mulai tahun 2012. Bahkan mereka mengklaim bisa menghasilkan 108% electricity dari renewable energy. Artinya 108 dia bisa mensuplai lebih dari apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Mereka memanfaatkan lokal renewable resource. Jadi mereka memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekitarnya, jangan yang nggak ada yang dimanfaatkan gitu ya. Lalu kita bisa lihat apa sih yang kota ini punya gitu ya. Ternyata mereka punya sumber angin yang cukup baik ya. Kalau lihat topologi kotanya, dia punya jalur geografis yang baik untuk angin. Kemudian ada juga biogas ya, biogas. Kemudian ada PV. Mungkin ini mereka pakainya di musim panas saja gitu. Kemudian ada juga yang paling penting adalah smart
tahun 2018, tapi dengan cara membeli ya. Mereka ada kontrak seperti Kalimantan ya, PLN menjual ke Malaysia gitu, di Kalimantan, kontraknya itu 1000 megawatt, dan di tahun tersebut bebannya itu hanya terpakai 678 megawatt ya. Dan ternyata di kontrak mereka 800 megawattnya ini lebih besar dari beban mereka, itu berasal dari kontrak energi baru. Artinya apa? Kota mereka mengklaim bersih, tapi dengan cara membeli gitu. Ini biaya yang mahal untuk 100% renewable energi. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya, bahwa jika tidak punya lokal resources, kita harus membayar harga mahal untuk oke, makasih. Ini balik lagi bahwa di Georgetown ini mereka mengkontrak dan mereka mengklaim 100% gitu. Ini mereka membutuhkan biaya mahal untuk mengenerate energi listrik mereka. Dan yang terakhir itu adalah Samso ya, saya nggak tahu cara bacanya, ini di Denmark. Denmark kita kenal dengan negara yang mengenerate energi dari wind terbesar di dunia gitu ya, saya bisa bilang terbesar karena manufacture dari Vestas juga cukup berkembang di sana. Di pulau ini bahkan lebih tua lagi ya, ini tahun 97. Ini untuk orang-orang yang berkecimpung di EBT mungkin pasti mengenal pulau Senso ini ya. Di tahun 97 mereka mengambil listriknya itu dari biomass dan energi angin, dan mereka juga sedang mempersiapkan untuk pengembangan PV dan jenis biomass lainnya untuk 100% energi listrik. Nah, ini case-case yang unik ya, bahwa negara yang berhasil 100% itu, kalau kita pelajari tadi, berhasil memanfaatkan lokal resources mereka, yang mana yang banyak potensinya di tempat mereka manfaatkan. Dan yang dipelajari lagi adalah kalau kita tidak punya resources yang baik, kita mengeluarkan biaya yang cukup cost yang besar ya untuk penyediaan energi listrik yang bersih.
Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada banyak list negara dengan 100% renewable energy ya. Tapi yang mau saya soroti mayoritas itu yang sustain itu dia berbasis dengan hydroelectric ya, artinya punya resources dengan flexibility yang tinggi sehingga ketika ada fluktuasi atau intermittensi si air ini bisa dengan fleksibel untuk mengkompensasi ya, untuk fluktuasi tadi. Ada banyak negara didominasi oleh US dan Kanada ya. Oke, ini bisa dibaca. Lalu kalau kita sekarang melihat perjalanannya di tahun 2022 sekarang ya, sudah sejauh mana renewable energy ini berlari gitu ya, dicapai. Mayoritas ada 3 sumber energi yang masif dikembangkan di seluruh dunia. Yang pertama itu adalah hydro, 40% dari energi dunia. Kemudian warna kuning biru ini adalah solar dari matahari. Yang warna grey, abu-abu ini adalah angin. 5%-nya adalah biomass, tidal, terus energi, dan lain sebagainya gitu ya. Ini komposisi energi mix yang ada di seluruh dunia. Tapi kalau kita lihat secara annually atau yearly gitu dari tahun 2016, 5 tahun terakhir, itu tren renewable energi ini ternyata terus meningkat secara signifikan ya. Jadi kalau kita lihat porsi yang cukup bertambah ini warna yellow dan grey ini ya, artinya dari solar dan wind ini pertumbuhannya cukup tinggi di seluruh dunia. Ini data terbaru ya, saya ambil di bulan April tahun 2022. Nah, balik lagi tadi sebenarnya posisi Asia gimana dibanding dengan negara dunia gitu ya. Jadi ada banyak gitu ya, ayo Asia pakai renewable energy, kami menawarkan teknologi untuk mengkonversi energi terbarukan menjadi energi listrik gitu. Ternyata Asia juga bagus ya. Coba dibandingkan dengan Europe, dibandingkan Amerika gitu ya. Asia punya kapasiti energi baru terbarukan. Ini saya ambil data terbaru ya. Itu lebih dari 1 tera giga ya, hampir 1,5 gigawatt. Coba bandingkan dengan Europe gitu ya, hanya 600-an, atau sama Amerika dan seterusnya. Bisa dibayangkan bahwa Asia ini punya porsi yang tinggi. Namun balik lagi kalau kita take a look deeper gitu ya, melihat lebih dalam, sebenarnya negaranya didominasi oleh China gitu ya, China, India yang punya pengembangan, punya roadmap yang jelas dalam pengembangan EBT di negara ini. Nah, artinya Asia juga bisa punya taring gitu ya dalam bidang EBT. Pasarnya seperti apa? Nah, banyak perusahaan yang sudah menginginkan 100% renewable di proses produksinya. Ada nggak teman-teman kenal di sini produk-produknya ya di sini? Misalnya kita lihat ada Unilever, ada Philips, ada apa lagi nih, New Balance, H&M gitu ya. Ada banyak brand-brand di sini yang ternyata listriknya itu 100% renewable energy. Di Indonesia udah banyak meminta gitu ya untuk penyediaan renewable energi gitu ya untuk electricity mereka. Mereka bisa membangun sendiri atau berkontrak dengan PLN. Bahkan mereka jika di wilayah tersebut tidak bisa di-provide renewable energy, mereka melakukan trading ya, trading renewable certificate atau kita kenal dengan REC gitu. Jadi mereka beli langsung REC-nya dari luar negeri gitu ya. Indonesia belum menyediakan pada saat itu tahun 2018. Jadi sekarang kita secara mandiri mulai menyediakan EBT untuk perusahaan-perusahaan ini tadi yang memang membutuhkan renewable dalam proses produksinya. Artinya pasarnya besar ya, bisa dikatakan. Kemudian saya akan cepat di sini karena ada sering dibahas, yaitu terkait potensi di Indonesia. Bisa dibayangkan teman-teman seberapa kaya negara kita ini punya sumber energi baru terbarukan. Kita punya energi angin, surya, laut, hidrogen, air, panas bumi, bahkan biomass dengan berlimpah melebihi dengan apa yang kita butuhkan gitu. Tinggal dari mana kita mau memulai memanfaatkannya gitu ya. Saya tidak akan bahas satu-satu karena ini sudah sering dibaca.
eh, untuk energi matahari kita diuntungkan karena kita negara tropis ya, berada di jalur khatulistiwa, sehingga matahari kita tuh cenderung berada di sekitar ekuator ya. Jadi dia kalaupun kita ada gerak semu matahari ya, dia cuma ke utara atau selatannya juga cuma berapa derajat gitu. Tapi yang kita bisa garis bawahi adalah Indonesia punya cahaya matahari yang merata di sepanjang tahun. Berbeda halnya dengan negara Europe gitu ya, atau Australia yang ada musim di mana matahari sangat kecil intensitasnya. Bicara angin gitu ya, coba ya teman-teman di daerah timur Indonesia itu cukup tinggi potensinya ya. Bahkan kalau teman-teman lihat nih, salah satu yang menarik ya di Pulau Sulawesi di kakinya ini, teman-teman lihat angin bukan angin, ada garis merah seperti lajur gitu ya di kaki ini. Ini secara alami geografinya itu membentuk jalur angin gitu ya, dari potensinya di daerah sekitar laut di kaki sampai ke bagian selatannya Sulawesi ya. Itulah kenapa kita melihat di sana ada sidrap. Saya kebetulan terlibat dalam perencanaan dan juga evaluasinya di sidrap ini cukup besar gitu ya di sana. Bahkan akan dikembangkan lagi sampai sidrap 2, kemudian beberapa PLTB lainnya di sekitar sana. Artinya menjanjikan untuk tenaga bayu ini di Indonesia ya. Bicara lagi laut, semua negara mengenal Indonesia sebagai negara maritim. Bahkan menteri kita juga menteri investasi dan maritim ya. Saking gedenya maritim masuk di kementerian kita. Nah, bahkan di Indonesia punya 4 macam marine energi ya. Bicara tentang wave, gelombang laut, kita punya potensi yang cukup besar. Bicara tidal, yang terpengaruh gravitasi gitu ya, flow-nya, kita punya banyak. Bicara arus laut di bagian bawah gitu ya, legakan air laut, kita punya potensi cukup besar. Bahkan kita OTEC, ocean thermal, itu juga punya potensi di Indonesia. Saking kayanya kita terhadap sumber energi ini. Bicara geothermal, kita punya ada di gugusan Ring of Fire ya, ada gugusan gunung api membentang dari barat sampai timur, sehingga kita punya potensi panas bumi cukup melimpah. Sukabumi juga sekitarnya punya potensi ya, kalian baca-baca. Lalu juga ada biomass. Biomass kita punya banyak sekali potensi ya, kompos jagung, pellet, kemudian limbah padi gitu ya, dan rumput, kayu-kayuan dan seterusnya itu bisa dikembangkan sebagai energi biomass sampai ke generasi 4 gitu. Ada generasi 1, 2, 3, 4, saya nggak jelaskan detail di sini. Intinya adalah kita punya potensi, dan pembangkit kita yang batu bara itu mulai di mix gitu ya, batu baranya sudah dimulai co-firing namanya. Jadi batu bara tadi di mix dengan biomass ini sehingga dipakai sebagai bahan bakar gitu ya, sudah banyak. Hidrogen ini termasuk energi baru, cuma berhati-hati dalam mengklasifikasikan hidrogen ini karena ada green, ada grey, ada blue, ada brown, ada pure hidrogen gitu ya, tergantung sumbernya dari mana untuk kita membentuk gitu ya dalam proses pembuatan hidrogennya. Kalau kita pure dari renewable ya kita elektrolisis jadi green hidrogen, atau kalau kita berbasisnya gas ataupun coal gitu ya bisa membentuk grey sampai dengan brown hidrogen, tergantung dengan sumbernya. Yang terakhir sampah gitu ya, bahkan sampah waste energi ini mungkin tidak terpetakan dalam undang-undang, dalam beberapa perencanaan, tapi di beberapa wilayah sampah yang menjadi masalah justru sampah juga menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan sebagai electricity. Nah, tadi kita udah bicara manis-manisnya. Saya akan di slide terakhir akan menutup dengan challenge-nya atau tantangan dalam proses operasinya untuk higher penetration di renewable energy ya. Yang pertama, bicara renewable energy itu bicara erat kaitannya dengan alam ya, karena kita bergantung dengan alam, dan alam itu ada yang unpredictable, ada yang kalau musim panas hujan mungkin masih bisa kita prediksi ya, tapi kalau
kapan angin berhembus, kapan dia tidak, kapan air mengalir, kapan tidak gitu ya. Itu disebut dengan instability. Ini saya ambil contoh gitu ya, yang menjadi isu, menjadi tantangan dalam penyediaan tenaga listrik 100%. Ketika beban kita rendah, yang warna orange gitu ya, disebut dengan net load, bebannya rendah, energinya tinggi-tingginya. Contoh siang hari ya, siang hari di Indonesia orang cenderung bekerja gitu ya di kantor, tidak di rumah. Lalu siang hari matahari bersinar terik dan energi listrik di-generate dari energi matahari gitu ya. Bebannya nggak ada, tapi sumbernya banyak. Nah, ini dikemanain gitu ya. Kalau teman-teman yang tertarik dengan power system, ketika oversupply, maka kita frekuensinya naik gitu ya, dan seterusnya. Tegangannya naik. Kita sepakat dulu di sini, semuanya pasti tidak ingin rendah. Semua kita sepakat ya tentang hal itu. Coba bayangkan kalau kita masukkan renewable energy di dalamnya sedikit aja, kita bicara 10%. Siang hari 10% matahari bersinar terik, bebannya rendah, kemudian produksinya tinggi gitu. Ini aja kita sudah bicara instability, frekuensinya akan naik gitu ya. Ya, frekuensi secara berlebih padam ya, semua pasti ribut padam gitu ya. Tapi semua juga teriak pengen EBT gitu. Nah, ini ada titik optimal yang harus kita penuhi di sini. Saya akan sharing 4 slide saya terakhir terkait apa yang kita rasakan ya. Indonesia itu sudah mencapai mungkin belasan persen dari target 23% renewable energy ya. Masih panjang perjalanan kita untuk mencapai only 23%. 23% itu masih berat. Ibarat kata itu seperti membangun pembangkit mulai lagi dari zaman Belanda sampai sekarang, tapi dengan masa singkat gitu, dan monoton harus jadi. Ini challenge ya buat kita semua gitu ya, dalam penyediaan tenaga listrik. Saya akan sharing tentang tegangan ini, kita ukur sendiri. Bisa teman-teman bayangkan untuk tegangan itu fluktuasinya cukup hebat ya. Ini contohnya adalah PV ya. Siang hari kita dapat over voltage, malam hari tiba-tiba under voltage, dan seterusnya ya. Siapa yang dirugikan? Ya pelanggan juga, kita semua gitu ya. Siapa yang mau TV-nya cepat rusak karena tegangannya naik turun gitu ya? Itu tidak ya. Kemudian frekuensi adalah karena kita elektro, maka saya bawa topik terkait power system ya di sini karena bagian dari kita gitu ya. Elektro frekuensi, siapa yang tidak mau di rentang 50 tiba-tiba rendah, tiba-tiba tinggi gitu ya. Beberapa peralatan di rumah kita sangat sensitif terhadap isu kualitas daya atau power quality. Laptop kita, handphone kita, TV kita, komputer kita, dan seterusnya ya, sangat sensitif dengan isu kualitas daya. Coba dibayangkan tegangan dan frekuensinya naik turun seperti ini sangat menentu gitu. Ada juga power factor. Ini kalau kalian belajar dengan baik sistem tenaga listrik, kita itu power factornya biasanya di kuadran 4 ya. Itu dimana kalau dari sisi kita biasanya menerima daya aktif dan daya reaktif gitu ya. Lu bayangkan kalau pembangkitnya distributed, tersebar gitu ya. Yang ada adalah tiba-tiba reverse power ya. Kita tiba-tiba posisinya mensupply ke grid, tapi minta power gitu ya. Renewable-nya nggak menghasilkan power gitu ya. Nah, ini power factor kuadrannya terbalik ya, jadi kuadran 1 gitu. Ini kan suatu isu ya, bagaimana dengan trafonya, usia trafo, histeresisnya seperti apa, dan seterusnya. Ini menjadi isu yang menarik ya ketika mengkaji energi baru terbarukan. Nah, ini adalah 2 slide terakhir saya. Masalah ya, untuk masalah flicker. Jadi kalau industri gitu ya sedang bikin tas Hermes gitu ya, yang Louis Vuitton gitu yang harganya ratusan juta, saya mau dibanting gimana gitu kasus ini. Nah, tiba-tiba ada flicker di sana, produktivitasnya terganggu gitu ya. Ini tiba-tiba jadi masalah gitu ya.
otomatis kan akan rugi ratusan miliar dalam satu waktu bisa produk liter. Ini juga penting ya untuk suatu industri yang perlu kualitas listriknya sangat sangat baik gitu ya. Jika ada gangguan dalam proses produksi. Yang terakhir adalah harmonik. Yang diizinkan di sistem kita yaitu 5% harmonik. Mungkin yang belajar di elektro gitu ya, ada harus atau tegangan yang mengganggu sisi fundamentalnya. Ya boleh aja, tapi 5%. Bayangkan kalau di sini datanya yang total distortionnya sampai 25%. Ini benar-benar diukur ya, ada di sekitar kita. Bayangkan kalau misalnya 25% ini masuk ke handphone Anda, masuk ke TV Anda, itu nggak mau gitu ya. Dan kita tahunya ya pakai TV gitu ya, pakai inverter, tapi nggak tahu fenomena dibaliknya gitu ya, yang harus kita tangani gitu. Nah itu tantangannya, beberapa tantangan, tapi balik lagi ada penyakit, ada juga obatnya gitu ya, tergantung Anda punya resource apa untuk menyediakannya. Yang sebelah kiri ini semakin ke atas dia semakin mahal, yang bawah ini frekuensinya semakin ke kanan itu semakin besar gitu ya. Misal tadi saya ambil contoh ya, untuk masalah fluktuasi kita bisa memanfaatkan battery storage. Battery storage bisa kapasitasnya besar gitu ya. Ada lagi kalau kita milihnya pakai lithium, dia kapasitasnya besar, harganya mahal gitu ya, chemical storage gitu. Kalau mau murah apa? Di sistem operationnya kita atur grid code. Pelanggannya tidak boleh memberikan harmonisa lebih dari 5% dan seterusnya. Ini beberapa mitigasi yang tidak saya bahas satu-satu, kalian bisa baca sendiri dari lengkap ya tadi ya. Sudah kita bicara memungkinkan angka 100%, kemudian challenge-nya apa, lalu Indonesia unggulnya di mana, dan terakhir solusinya apa. Yang terakhir saya akan tutup dengan kesimpulannya bahwa energi itu kita punya kesempatan untuk sistem tenaga listrik kita di masa ke depan ya. Kan kita menuju energi transition kan, dan menuju ini Indonesia juga kaya akan sumber energi terbarukan, angin, matahari, energi laut dan seterusnya. Lalu tadi kita belajar ada air quality dan power system stability masih menjadi isu saat ini. Dan yang terakhir adalah dengan adanya sentro ini akan kita temukan banyak sekali makalah gitu ya, penelitian-penelitian di mana peneliti dan akademisi adik-adik sekalian ini dapat mengisi gap tadi apa kontribusi kita untuk negara melalui penelitian dan inovasi kita. Nah itu forum yang sangat bagus untuk kalian dalam memanfaatkan kontribusi kalian di penelitian sebagai akademisi ya. Beda akademisi sama tukang obat ya. Akademisi sudah berbasis saintifik dan punya evidence yang jelas untuk beberapa materi tadi bisa membaca di buku ini. Silakan jika ada yang tertarik. Kemudian kita tutup. Terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf dari hati saya yang paling dalam jika ada kekurangan ataupun hal yang tidak berkenan. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Pak Anak. Saya kembali.